adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Kak Ester senang sekali bisa berjumpa adik-adik walau secara virtual. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu baik kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan perlindungan. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Sampai saat ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu walaupun secara virtual. Berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, di masa pandemi ini kita ke gereja, tidak ke gedung gereja sudah hampir kira-kira 1 tahun. Tapi kita tetap semangat ya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan Yesus di mana saja. Karena adik-adik, mama, papa, dan juga kakak-kakak adalah gereja yang sesungguhnya. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan memuji Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan memuji Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan memuji Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Baiklah adik-adik semuanya, kakak yakin kalian walau belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, dan kalaupun keluar rumah, pasti adik-adik tidak pernah lupa akan protokol kesehatan.
Benar kan adik-adik? Pasti kalian penuh sukacita dan senang selalu. Karena apa? Siapa yang tahu? Ya, karena api roh Tuhan selalu menyala di hati kalian. Kita nyanyikan yuk adik-adik lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak pernah ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembira, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saatnya adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita simak dan resapi lagu yang akan kita nyanyikan ini, agar firman Tuhan yang akan kita dengarkan dapat kita lakukan dengan pimpinan Tuhan Yesus. Lagu Berikan Hatiku Seperti Hatimu. Kita nyanyikan yuk adik-adik. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita? Ayo kita dengan sikap siap mendengarkan cerita yuk. Kak Nova akan bercerita pada pagi hari ini. Tapi sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Nova dengan baik. Berkati juga Kak Nova yang akan bercerita. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, gereja itu tempat apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Gereja adalah tempat kita sekolah minggu, tempat kita beribadah, tempat kita memuji memuliakan nama Tuhan, tempat kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Di gereja boleh nggak sih kita berjualan atau melakukan hal-hal aneh lainnya seperti coret-coret di gereja? Boleh tidak? Iya, tidak boleh, karena gereja itu kudus, adalah tempat untuk berdoa. Sebab Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi,
kita tidak bisa berjualan di gereja. Kalau berjualan ya tempatnya di pasar adik-adik. Nah adik-adik, di Alkitab ada sebuah cerita di mana Tuhan Yesus sangat marah. Kenapa bisa marah ya? Karena ada yang menjadikan gereja atau bait Allah menjadi tempat berjualan. Waduh. Nah, ceritanya seperti ini. Di Yerusalem, gereja disebut bait Allah. Berbeda dengan gereja kita sekarang. Kalau di gereja kita datang masuk ke dalam dan berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja. Nah, zaman dulu di Yerusalem, bait Allah disebut rumah doa, di mana para imam-imam saja yang boleh masuk ke dalam. Nah, orang-orang akan berdoa dari luar gedung bait Allah. Nah, pelataran pertama yang sangat luas itu adalah tempat untuk orang bukan Yahudi. Di sana semua orang yang bukan orang Yahudi akan berdoa dari luar bait Allah. Nah, pelataran yang kedua untuk para wanita dan yang ketiga untuk para pria. Di sana mereka akan berdoa. Nah, suatu saat Tuhan Yesus berjalan dan pergi ke pelataran di mana orang yang bukan Yahudi, adik-adik. Tuhan Yesus terkejut. Kok ini bait Allah sudah berubah menjadi pasar yang sangat ramai. Ada orang-orang berjualan kambing domba, hewan-hewan untuk korban. Ada yang berjualan burung-burung merpati yang akan digunakan untuk persembahan. Dan Tuhan Yesus juga melihat ada meja-meja untuk menukar uang, adik-adik. Jadi, dari segala negeri akan datang dan menukar uangnya dulu di meja penukaran uang sebelum mereka berbelanja di bait Allah tadi. Tuhan Yesus sangat marah. Tuhan Yesus sedih juga. Karena rumah Bapaknya atau bait Allah yang kudus, yang harusnya tempat berdoa, dijadikan menjadi tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, rumahku kudus, rumahku akan disebut rumah doa, bukan sarang penyamun. Tuhan Yesus mengambil tali, membentuknya jadi cambuk. Tuhan Yesus mengusir domba-domba, bahkan meja-meja sangkar-sangkar burung, sehingga mereka semuanya lepas terbang, adik-adik. Tuhan Yesus juga membalikkan meja-meja penukaran duit. Semua uang berhamburan jatuh di lantai. Orang-orang terkejut karena sebelumnya belum ada yang seperti itu. Hal itu belum pernah terjadi. Mereka lupa kalau bait Allah itu kudus, tempat untuk berdoa. Setelah semuanya terbang, hewan-hewannya lepas, orang-orang pun memungutin uangnya dan mereka pergi, adik-adik. Akhirnya bait Allah yang tadinya ramai banget menjadi sepi, menjadi seperti semula. Karena Tuhan berkata, rumah itu kudus, rumah doa. Tuhan Yesus yang dielulukan sebagai raja pada hari itu, adik-adik, tidak takut untuk melakukan seperti itu di rumah Bapaknya. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita diingatkan kembali loh bahwa kita harus menghormati Tuhan, kita harus menghormati rumah Tuhan, yaitu dengan kita
beribadah atau bersekolah minggu dengan sikap yang hormat. Misalnya kita berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan, tidak mengganggu teman atau colek sana sini. Ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika disuruh kita melakukan gerakan untuk memuji nama Tuhan, nah kita nggak boleh misalkan dorong tarik teman-teman kita. Mari kita lakukan itu dengan sikap yang hormat, karena baik Allah ataupun gereja yang disebut juga kita rumah Tuhan itu adalah kudus. Adik-adik ya. Nah, adik-adik, Kak Nova mau ajak kita untuk mengingat atau membacakan ayat hafalan ini, yaitu terambil dari Yesaya 56 ayat 7. Bunyinya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita. Semoga cerita ini bisa kita ingat dan kita lakukan nanti ya, ketika kita sudah bisa beribadah secara offline, tidak online lagi, kita bisa beribadah ke gereja. Mari kita menghormati rumah Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Nova juga mau ngajak adik-adik semua bisa bilang ke papa mamahnya untuk mengumpul persembahan melalui rekening gereja yang tertera di sini ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan cerita tentang rumah Tuhan, yaitu rumah doa. Ajarin kami Tuhan, supaya kami senantiasa bisa menghormati dan melakukan apapun yang merupakan perintah Tuhan. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami, papa mama, kakek oma, adik kakak. Berkati ya Tuhan supaya kami sehat-sehat, jauh dari segala penyakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan kami kebahagiaan selalu, kesehatan selalu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.